Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang 3 cara menentukan pecahan senilai. Nah, silakan disimak ya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang berbeda dapat bernilai sama jika perbandingannya tetap. Nah, cara untuk menentukan pecahan senilai ada 3 cara. Yang pertama, dengan menggunakan garis bilangan. Kedua, dengan menggunakan jambar. Dan yang ketiga, dengan membagi atau mengalihkan bilangan dan penyebut dengan bilangan yang sama. Di slide selanjutnya, kita akan menentukan pecahan senilai dengan menggunakan garis bilangan. Ya, kita dengan menggunakan garis bilangan. Contoh soalnya, kita akan membuktikan pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 senilai. Langkah pertama yang harus kita lakukan, gambar garis bilangannya. Ya, kita gambar dulu garis bilangannya. Kemudian kita buat titik 0 untuk pecahan 1/2. Jadi kita mau gambar garis bilangan pecahan 1/2 dulu. Tentukan ini titik 0-nya. Setelah itu kita bagi 2 sama besar karena kita mau bikin pecahan 1/2, ya kan? Kita bagi 2 sama besar 1, 2. Nah, setelah angka 0, kita buat titik 1/2 dan 2/2 atau sama dengan 1 ya. Sampai sini paham? Ini kita bikin garis bilangan 1/2. Jadi dibagi 2 sama besar, setelah itu dikasih titiknya 1/2 dan 2/2 atau sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuat garis bilangan pada pecahan 2/4. Bikin dulu garis bilangannya. Setelah itu kita bagi 4 bagian sama besar. Ya, ini titik 0, 1, 2, 3, 4. Ya kan? Sudah? Baru kita kasih titik-titiknya. Dari 0 tulis karena dia 1/4 mulainya 1/4, 2/4, 3/4 dan 4/4 atau sama dengan 1 gitu ya. Dibagi 4 sama besar. Setelah itu ditandai dan dikasih lambangnya, dikasih nilai pecahannya. Selanjutnya kita akan menggambar garis bilangan 3/6. Karena dia per 6 berarti harus dibagi 6 sama besar. Sama titik 0-nya dulu baru dibagi 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya, dia harus sama besar. Sudah dititikin baru dikasih nilai pecahannya. Setelah 0 baru kita buat 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6 atau sama dengan 1 ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat apakah titik 1/2, 2/4, dan 3/6 itu sejajar. Di sini kita bisa menggunakan garis putus-putus untuk membantu membuktikannya. Nah, kita garisin, karena dia segaris berarti dia dianggap sejajar ya. Dapat dilihat bahwa 1/2, 2/4, dan 3/6 sejajar. Kesimpulannya, nilai pecahan pada garis bilangan di atas berada pada garis putus-putus yang sama, garis yang warna merah itu. Nah, maka pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 adalah senilai. Oke, sampai sini paham ya?
Ini menggunakan cara yang pertama, menggunakan garis bilangan. Selanjutnya, kita akan menggunakan cara yang kedua. Apa yang kedua? Menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar, ya. Dengan menggunakan gambar. Soalnya sama, buktikan pecahan 1/2, 2/4, dan 3/6 senilai, ya. Yang pertama, kita dapat menggambar pecahan 1/2. Di sini Ibu menggunakan persegi. Persegi tersebut kita bagi dua bagian sama besar. Kemudian salah satunya diarsir karena dia 1/2 ya. Kita bagi 2, setelah itu salah satunya diarsir. Nah, nilainya 1/2 begitu. Selanjutnya dengan persegi yang sama, kita akan menggambar pecahan 2/4. Karena per 4 berarti perseginya harus dibagi 4. Sudah dibagi 4, jadi 4 kotak ya. Nah, karena kita ingin membuat pecahan 2/4, maka 2 bagian diarsir. 1, 2. 2 kotak diarsir. Nilainya jadi 2/4. Begitu ya. Dan yang terakhir, kita akan membuat gambar pecahan 3/6. Dengan ukuran persegi yang masih sama, kita bagi 6 sama besar. Berapa yang diarsir? Karena kita mau bikin 3/6, berarti 3 yang diarsir dari 6 bagiannya, ya kan? Jadi 3 kotak yang diarsir. 1, 2, 3. Nilainya berapa? 3/6. Dari gambar ini kita bisa lihat ya. Kesimpulannya, karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, ya, luasnya sama besar, maka pecahan bernilai sama. Dan 1/2, 2/4, 3/6 disebut pecahan-pecahan senilai. Ya, ini menggunakan cara yang kedua dengan menggunakan gambar. Nah, selanjutnya kita akan bahas cara yang ketiga. Ini yang paling sering dipakai sih ya. Yang ketiga ini karena dia lebih mudah. Dengan membagi atau mengali pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Caranya sama. Kita pertama menggunakan cara kalau misalnya dikali dengan perkalian, ya. 1/2 sama dengan 1/2 kali titik-titik. Kita kalau misalnya pembilangnya dikali 2, penyebutnya juga harus dikali 2. Nah, kita coba kalau pembilangnya dikali 2, penyebutnya harus dikali 2. Hasilnya berapa? 2/4. Artinya apa? 1/2 senilai dengan 2/4 gitu. Karena pembilang dan penyebutnya jika dikali 2 hasilnya 2/4. Kita coba lagi. 1/2 kali titik-titik. Kan tadi sudah dikali 2, kita boleh kali dengan angka yang lain asalkan pembilang dan penyebutnya bilangannya sama, ya. Nggak boleh beda, misalnya pembilangnya dikali 2, penyebutnya dikali 3, nggak boleh. Intinya dia harus sama. Kita mau ganti-ganti angkanya nggak masalah, ya. Tadi kita udah coba kalikan 2, sekarang kita kalikan dengan 3. 1 dikali 3 berarti 2-nya dikali 3. Pembilang dikali 3, penyebut juga harus dikali 3. Hasilnya berapa? 3/6. Begitu ya. Artinya apa? Artinya 1/2 juga senilai dengan 3/6. Begitu. Karena setelah dia dikalikan dengan angka yang sama, dia senilai. Gitu, senilai dengan 2/4 dan 3/6. Itu kalau misalnya perkalian. Selanjutnya kalau pembagian.
pembagian ini lebih ke menyederhanakan bentuk. Nah, itu biasanya dibagi ya. Dibalik, kalau tadi 1/2 ya kan, ini 2/4. 2/4 ini masih bisa disederhanakan jadi berapa? Kita harus cari angka berapa yang bisa membagi 2 dan 4. Harus sama tuh. Kalau pembilangnya dibagi 2, penyebutnya harus dibagi 2 ya. Kita coba kalau misalnya pembilangnya dibagi 2, bisa nggak? 2 bagi 2 habis ya 1 hasilnya. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2 ya kan. Jadi hasilnya berapa? 1/2. Artinya apa? 2/4 nilainya senilai dengan 1/2 ya kan. Nah, selanjutnya 3/6. 3/6 ini bisa disederhanakan enggak? Dibagi berapa kira-kira? Kita bagi 3. 3 bagi 3 hasilnya 1 ya kan. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti hasilnya berapa? 1/2 begitu ya. Berarti 3/6 senilai dengan 1/2 ya. Sampai sini paham? Kesimpulannya apa? Berdasarkan contoh di atas, dapat dikatakan bahwa pecahan yang senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dari suatu pecahan dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, paham? Jadi pembilang dan penyebutnya itu boleh dikali angka berapa saja atau dibagi angka berapa saja, asalkan dia harus sama bilangannya, ya. Mau itu dikali atau dibagi. Tapi kalau dibagi pastikan dia habis membagi ya. Seperti contohnya di atas, 2 sama 4, 2/4. 2/4 itu kan sama-sama bisa dibagi 2. Makanya kita bagi 2 bagi 2. Tapi boleh nggak kalau misalnya 2/4 dibagi 3? Kita coba dulu. 2 dibagi 3 kan nggak bisa ya. 4 dibagi 3 juga nggak habis, masih ada sisanya. Jadi usahakan membagi, kita memilih bilangan yang habis membagi ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Untuk materi ini jika ada yang kurang dipahami, silakan hubungi Ibu.